Di ultimatum mertua untuk segera beri cucu, Happy Asmara akhirnya batasi job. 2 bulan sudah pasutri Happy Asmara dan Gilga Syahid menikah. Keduanya sangat menikmati status baru sebagai suami istri. Di berbagai kesempatan, mereka selalu nampak mesra dan bucin. Ikut merasakan kebahagiaan anak menantunya, mertua Happy kini mulai meminta cucu dari Happy dan Gilga. Justru yang pengen cepet-cepet itu mertua aku gitu. Kapan nih gitu. Cuman kalau kita kan masih santai ya, karena kita sama-sama kerja, kita tahu kita sama-sama capeknya, kita tahu sepadat apa jadwal kita, jadi kita let it flow aja gitu. Meski sang mertua sudah meminta cucu, Happy mengaku santai dan tak merasa terbebani. Karena sejak awal menikah, ia dan Gilga tak pernah menunda punya momongan. Pelantun tembang rukat itu justru ingin cepat hamil dan berharap punya anak kembar. Kalau aku let it flow aja ya, karena mungkin apa yang perlu ditunda, nunda apa, ya semoga tahun ini bisa lah jadilah. Ya cuman kan kita ya pengennya cowok cewek kembar gitu ya, cuman sekasihnya Allah aja. Walaupun begitu, demi mewujudkan keinginan mertuanya, Happy berjanji akan mulai mengurangi job nyanyinya. Ia juga berusaha menjadi istri yang baik bagi Gilga. Apalagi akhir-akhir ini, Gilga sering meminta Happy untuk memasak telur. Belum ada, kalau konsultasi belum ada, cuman kedepannya pengen sedikit mengurangi jadwalnya memang untuk ya begitulah. Kalau kita mah berusaha menjadi yang terbaik ya, maksudnya kalau suami minta apa pasti insya Allah dimasakin gitu. Tapi kesukaan dia tuh akhir-akhir ini lagi suka makan telur, jadi kayak telur dadar kayak gitu-gitu sih. Dia tuh ya kalau telur itu harus menu yang selalu ada di setiap masakan. Misal dia mau masak apa aja, mau masak sayur, mau masak apa, itu pakai telur. Mungkinkah itu pertanda Gilga ngidam dan Happy tengah hamil? Mengingat keduanya baru saja pulang honeymoon dari Thailand. Oh rahasia, rahasia dong. Ya kalau honeymoon mah bisa tiap hari. Enggak, itu tuh sebenarnya dadakan banget ya, karena emang kita tuh tipe orang yang kalau liburan tuh bukan yang ntar bulan ini, kalau kayak gitu kita nggak pernah terrealisasi gitu. Jadi pas waktu kemarin ada libur 4 hari, kita pas waktu neok jadwal libur 4 hari, sayang libur berapa? 4 hari, ya udah. Intan Nabila kembali bongkar kekejaman Armor yang terekam CCTV. Cut Intan Nabila kembali membongkar kekejaman suaminya Armor Toreador Gusti Fante melalui video yang dia unggah pada akun media sosialnya baru-baru ini. Di video itu terlihat Armor melakukan penyiksaan secara brutal terhadap Intan Nabila, mulai dari menindih, mencekik, hingga memukul wajah Intan. Mirisnya lagi, kekerasan yang dilakukan Armor pada 4 Februari 2022 itu terjadi di depan putrinya yang masih balita. Ya pun tuh tidak tahu sama sekali kalau dia mengalami KDRT yang sangat-sangat lama dan luar biasa ini. Sampai saat ini belum ada penyerahan dari pihak korban kepada kepolisian. Tahu-tahu sudah ada video lanjutan terbaru. Menyaksikan video penyiksaan Armor terhadap Intan Nabila, warganet menganggap aksi Armor tergolong sadis. Usai melakukan kekerasan terhadap Intan, istrinya, Armor terlihat puas dan sempat melemparkan senyum. Ada apa dengan Armor hingga begitu tega menyiksa istrinya yang telah memberinya 3 orang anak? Laki-laki yang melakukan tindakan kekerasan itu bukan laki-laki aja, bukan manusia malah. Bandel-bandelnya laki-laki kan pasti kamu lahir dari seorang ibu, rahim seorang ibu, dia perempuannya masa tega banget. Tapi kalau udah nyampe KDRT, itu mah bukan musibah lagi, bukan masalah rumah tangga, tapi udah kebiadaban. Pelaku kekerasan itu bukan hanya spontan ya. Biasanya sudah ada riwayat melakukan kekerasan sebelumnya. Untuk mendiagnosa seseorang atau pelaku kekerasan itu memiliki mental health issue, itu tentunya harus ada pemeriksaan menyeluruh dari psikiater dan psikolog tentunya. Kembali dibongkarnya aksi kekerasan yang dilakukan Armor terhadap Intan Nabila.
menandakan keseriusan Intan menjerat Armor ke ranah hukum. Intan tak mau menutupinya lagi. Intan juga tidak ingin lagi jadi korban kekerasan Armor yang sudah terjadi berulang kali sejak menikah pada 2019 lalu. Dalam proses hukum ini akan terus dilanjutkan dan meminta keadilan seadil-adilnya. Jujur aja di dalam hati paling dalam tuh masih banyak banget trauma dan ingatan-ingatan tentang bukan hanya kejadian kemarin tapi banyak kejadian-kejadian yang lain. Pemberkasannya sudah diserahkan ke pihak kejaksaan dan kita masih menunggu petunjuk arahan selanjutnya dari jaksa. Perjalanan Intan Nabila untuk mendapatkan keadilan masih terus berlanjut di ranah kepolisian. Belakangan, setelah melaporkan Armor ke polisi, Intan akan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Ya, kita lihat dulu proses hukum ini, yang penting ini dulu kita fokus ke masalah ini. Masih banyak laki-laki di luar yang jauh lebih baik, yang lebih menghargai kamu, menghormati kamu. Kamu berhak dapat yang lebih baik. Tak ada itikat baik dari Edward, Kimberly kembali datangi polisi. Kimberly Ryder kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan Kamis siang kemarin guna memenuhi panggilan pihak kepolisian, melengkapi laporannya atas kasus dugaan penggelapan mobil yang dilakukan Edward Akbar. Tadi kita sudah ada penambahan pertanyaan sekitar ada 10 pertanyaan. Aku aja yang sedih dan akhirnya aku sharing di Instagram aku tuh, aduh ya Allah, kasihan banget. Kali aja kalau bapak yang ngelihat ini terketuk hatinya gitu loh, lo mikirin anak-anak. Merasa tak ada jalan lain, Kim pun terpaksa lakukan ini. Sebab tidak ada itikat baik dari Edward untuk mengembalikan mobilnya. Padahal ada 2 mobil yang dibawa Edward. Udah sempat aku sebelum laporan sih sebenarnya, udah sempat aku datengin ke rumahnya. Aku udah jelaskan posisi aku juga ke mamanya gitu, dan mamanya saat itu juga ngerti kalau itu memang atas nama aku mobilnya, dan aku mau pakai juga buat anak-anak aku gitu. Kim juga harus rela bolak-balik ke kantor polisi, padahal dirinya sendiri sedang berusaha mencari penghasilan tambahan agar segera dapat membeli mobil baru untuk kedua anaknya. Capek banget sebenarnya. Baru pulang jam 3 pagi. Kalau aku mah gampang gitu. Aku alhamdulillah kalau kerja syuting ada jemputan. Anak-anak aja yang kasihan karena masalahnya bukannya mobilnya nggak ada sebenarnya. Aku lagi kerja supaya anak-anak ada mobil baru supaya mamaku dan anak-anak bisa gampang lah travelingnya. Bukan hanya itu, Kim pun juga menantang Tamara Blazensky yang merupakan tante Edward untuk bertemu, lantaran sempat menyindir Kim dalam akun Instagram pribadi miliknya. Ya, artis lawas itu mengatakan jika memang permasalahan antara Kim dan Edward ada pada mobil, maka Tamara akan dengan senang hati rela berikan mobil untuk anak-anak Kim sebagai transportasi gratis. Itu nggak penting sebenarnya, mamaku juga bisa gitu loh, bukan soal disetirin, bukan soal dikasih mobil atau apapun. Mobilnya udah ada 2. Itu masalahnya gitu. Enggak sih sebenarnya, aku bukan bermaksud untuk nyindir apa gimana sih, enggak sama sekali. Aku bilang halo kak, ya kalau mau diobrolin tentang ini, ayo kita teleponan gitu sih. Ayo kita ngobrol.